Baby bus. Saat terjadi gempa, tanah mulai terguncang dalam beragam jenis gerakan. Rumah-rumah yang tidak cukup kokoh dapat roboh, mengakibatkan kerugian besar. Aku arsitek Kiki. Apakah kamu tahu cara membangun rumah di lokasi yang berbeda-beda? Ini adalah peta bahaya gempa. Warna dan angka yang ada pada peta menunjukkan tingkat ketahanan gempa yang berbeda-beda yang diperlukan di bangunan rumah. Dimanapun lokasinya, rumah harus kokoh. Bangunan sekolah. Pemerintah telah meningkatkan kriteria pembentengan gempa. Sekarang, kita harus memperkuat kemampuan penahan gempa bangunan sekolah. Ayo kita siapkan pagar sementara untuk lokasi konstruksi terlebih dulu. Keselamatan adalah prioritas di lokasi konstruksi. Tempatkan tanda keselamatan di sini. Putar knob untuk menggerakkan platform kerja udara ke atas.
Rangka baja sedikit berkarat, bersihkan dengan amplas. Semprotkan cat ke rangka baja agar tidak mudah berkarat. Saat terjadi gempa, penghalang pada perangkat pembuangan energi dapat berubah bentuk untuk menghilangkan atau menyerap energi gempa. Jadi, penghalang dapat secara efisien mencegah bangunan agar tidak roboh. Bangunan sekolah sudah diperkuat, hebat! Bangunan dengan penguatan terhadap gempa dan bangunan tanpa penguatan terhadap gempa. Apa perbedaannya saat terjadi gempa? Geser tombol dan periksalah. Gempa kecil. Tetap utuh saat terjadi gempa kecil. Gempa sedang. Kerusakan dapat diperbaiki saat terjadi gempa sedang. Gempa besar. Tidak akan roboh saat terjadi gempa besar. Kerja yang bagus. Wow, bangunan tahan gempa yang kamu bangun kokoh sekali. Menakjubkan. Terus maju. Bangunan rumah sakit. Bangunan tua ini berisiko akan roboh. Ayo kita bongkar dulu. Siapkan pelat dasar bantalan.
Tuangkan semen ke dalam sangkar penguat baja untuk membuat fondasi tiang yang kokoh. Waktunya untuk memasang bantalan pemisah gempa. Pastikan semua skrup dikencangkan. Fondasi sudah dibangun. Bantalan pemisah gempa karet yang lembut dan fleksibel ini bekerja untuk memisahkan rumah dari tanah. Saat gempa terjadi, bantalan pemisah akan berubah bentuk untuk memisahkan rumah dari guncangan tanah dan menjaga agar rumah jauh lebih aman. Pilih bangunan rumah sakit. Wow, rumah sakit sudah dibangun. Oh, kita juga harus membangun helipad. Dengan helipad, helikopter akan dapat mengantarkan pasien ke rumah sakit lebih cepat. Bangunan tahan gempa dan bangunan biasa. Apa perbedaannya saat terjadi gempa? Geser tombol dan periksalah. Gempa kecil. Tetap utuh saat terjadi gempa kecil. Gempa sedang. Kerusakan dapat diperbaiki saat terjadi gempa sedang. Gempa besar. Tidak akan roboh saat terjadi gempa besar. Kerja yang bagus. Wow, bangunan tahan gempa yang kamu bangun kokoh sekali. Menakjubkan. Terus maju. Bola besi penghalang angin sangat besar dan berat. Beratnya sama dengan 132 gajah. Pasangkan di bagian puncak gedung pencakar langit. Selama terjadi angin topan atau gempa bumi, bola besi ini akan mengayun dari sisi ke sisi, sehingga gedung pencakar langit lebih kokoh dan tidak terguncang. Tanah fondasi lunak di bawah air. Tancapkan fondasi tiang ke dalam tanah yang lunak hingga ke batuan dasar untuk membuatnya kokoh. Hasilnya, dermaga akan berdiri di dalam air dengan kokoh. Saat terjadi gempa,
Ini adalah peta bahaya gempa, warna dan bantalan pemisah gempa karet yang lembut dan fleksibel ini bekerja untuk memisahkan rumah dari tanah. Saat gempa terjadi, bantalan pemisah akan berubah bentuk untuk memisahkan rumah dari guncangan tanah dan menjaga agar rumah jauh lebih. Bola besi penghalang angin sangat besar dan berat. Rumah yang dibangun di tepi sungai dapat tenggelam ke dalam lumpur saat terjadi gempa. Rumah harus dibangun di lokasi yang aman. Baby bus.